Halo semuanya, selamat datang di channel Millions. Dan di video kali ini kita masuk di series UI UX Affinity Designer. Dan ini adalah episode yang ke-11 kalau nggak salah. Jadi kita akan bahas soal panel effects. Jadi panel effect ini fungsinya untuk memberikan efek-efek kepada objek ataupun layer kalian. Di sini aku udah siapin objek ellipse dan aku pakai background supaya kelihatan jelas. Dan di sini kita mulai dengan Gaussian blur. Jadi pertama-tama kalian select dulu layer yang pengen kalian bikin efeknya. Nah, ini baru nyala semuanya. Ini kita klik aja, terus kita tarik. Nah, dia akan jadi blur kayak gini. Nah, kalau misalnya kalian klik preserve alpha, nanti dia akan jadi kayak gini. Nah, di sini aku udah punya format PNG. Jadi ketika kita bikin blur, ini kita klik. Ini kita kasih di 40 aja. Misalnya kayak gini. Tapi kalian lihat di pinggir-pinggirnya ini emang udah blur, tapi kalian nggak mau ya. Jadi kalian tinggal klik preserve alpha. Nah, nanti di ujungnya akan jadi tajam kembali. Tapi yang di bagian tengahnya itu tetap blur. Kira-kira itu adalah penggunaan preserve alpha. Nah, kalau udah kita akan lanjut di outer shadow. Kalau kalian lihat di sini ada icon gear yang dimana kalau kalian klik dia akan menuju ke panel layer effect. Nah, kenapa Gaussian blur itu nggak ada? Berarti fitur-fitur yang ada di Gaussian blur itu hanya ini. Kalau seperti outer shadow itu ada fitur yang lain. Nah, outer shadow ini sesuai namanya adalah bayangan yang ada di bagian luar. Ini kalian bisa ganti warnanya, tapi di sini kita pakai hitam aja. Nah, kita masuk ke offset dulu. Jadi kalau kita bikin offsetnya, nah dia akan muncul di bagian sini. Kenapa? Karena angle-nya itu 315 derajat yang dimana mengarah ke bawah kanan sini. Ini kalian bisa atur. Atau kalian bisa custom juga, misalnya di 0 derajat ya. Nah, ini offsetnya itu udah paling max, dan kalian bisa atur radius. Nah, dia akan jadi kayak gini. Nah, di sini ada yang namanya offset tool. Ketika kalian aktifin, kursornya itu berubah icon ya, nggak berubah sih, ketambahan icon maksudnya. Nah, ini kalian tarik aja. Nah, terus kalian gerakin gini. Tadi maxnya itu 100, tapi sekarang karena kita udah pakai offset tool ya, yang dimana ini kita custom, jadinya ketambah ya, ketambahan value-nya. Oke, itu adalah penggunaan offset tool-nya. Nah, sekarang kita akan coba untuk di bagian layer effect-nya ya. Di sini kan ada yang namanya blend mode. Tentunya blend mode ini kita pakai untuk shadow-nya ini. Jadi dia tidak akan terpengaruh di ellipse yang ini. Nah, ini kebetulan warnanya hitam dan backgroundnya juga polos, jadi mungkin nggak terlalu jelas untuk perbedaannya. Tapi ada beberapa yang bisa kalian lihat kayak gini, misalnya reflect, dia akan jadi warna kayak gini. Nah, nanti kalian bisa coba-coba juga dengan menggunakan background lain supaya lebih jelas. Inner shadow juga sama, tapi dia di bagian dalam ya. Ini kita pakai offset tool aja supaya cepat. Kita tarik. Nah, bayangannya itu dari dalam ellipse ini. Nah, misalnya kayak gini. Opacity-nya juga kalian bisa atur supaya nggak terlalu pekat. Dan kalian bisa juga atur blend mode-nya. Kita lanjut ke outer glow. Efek ini akan membuat layer atau objek kalian menjadi glowing ya. Ya, kira-kira kayak gitulah. Sesuai dengan nama efeknya. Kalian tinggal mainin radiusnya. Nah, ini karena warna putih nggak sesuai dengan layer ya, dengan ellipse-nya. Ini kita bisa ganti. Kita ambil warnanya dan kita bisa mainin. Nah, jadinya kayak gini. Outer glow juga bisa kalian atur di layer effect. Untuk blend mode-nya kayak gimana ya, untuk intensity-nya kayak gimana, misalnya kayak gini ya. Jadi kalian bisa coba-coba sendiri. Untuk inner glow itu sama ya, tetap glow tapi di bagian dalamnya.
Ini kita naikin radiusnya. Nah, dia akan muncul di bagian dalam sini. Ada yang namanya outline. Nah, untuk layer ellipse ini sebenarnya kita gak perlu outline. Kita langsung aja bikin di stroke-nya. Tapi kalau kalian pengen gambar kalian ini itu ada outline-nya, nah kalian bisa pakai efek outline. Ini aku klik dulu yang di bagian PNG-nya. Nah, outline-nya kayak gini. Sebenarnya bisa juga langsung di stroke ya, tapi ya gak apa-apa. Kalau kalian pengen akses di sini juga bisa, terserah. Nah, terus ada yang namanya 3D. 3D di sini simple aja ya, nggak seribet yang ada di Blender misalnya. Jadi kita klik 3D. Nah, ini udah mulai kelihatan di bagian ujung-ujungnya, dan kita langsung buka aja di layer effect. Nah, di sini ada banyak banget settingan, jadi kalian bisa atur. Nah, ini radiusnya kayak gini. Jadi 3D-nya itu simple aja, nggak ribet. Terus ada yang namanya profile. Ini kalau kalian lihat dia akan kayak gini ya. Nah, nanti kalian bisa coba-coba sendiri, dan kalian juga bisa atur titik-titiknya ini. Di sini ada direction untuk cahayanya. Nah, misalnya kayak gini ya. Oke, ini kita nonaktifkan lagi dan kita masuk ke bevel sama emboss. Kita mainin radiusnya. Nah, ini kita bisa ganti warnanya. Ini warnanya, warna shadownya kita pakai untuk yang di background. Terus warna highlight, misalnya kita pakai yang ellipse. Nah, dia akan kayak gini. Jadi itulah sebabnya aku tambahin background ya, background rectangle, terus aku kasih warna. Dan ketika kalian bikin objek terus kalian pakai bevel, nah itu nanti akan berpengaruh ya. Jadi kelihatannya layer ellipse ini ditancap di backgroundnya. Color overlay itu sama ya, dengan mengganti warna. Kalau misalnya kalian pakai color overlay di format foto kayak gini contohnya, dia akan jadi hitam semua. Ini kalau kalian turunin opacity akan jadi kayak gini. Nah, biasanya aku pakai color overlay itu ketika mengganti warna logo atau icon. Kita ambil contoh logo Millions. Ini kalau kita bikin color overlay, nah dia akan jadi kayak gini. Ini sangat berguna kalau untuk icon, untuk logo kayak gini ya. Nah, kita lanjut ke yang namanya gradient overlay. Sama dengan color overlay, tapi ini gradient ya. Kalian bisa mainin gradientnya. Di sini juga ada posisi-posisinya. Dan kira-kira begitulah untuk settingannya. Nah, tadi aku sempat lupa bahwa di outline itu, ini kalau kita bikin, terus kalian klik icon gear-nya. Nah, di sini ada yang namanya fill style ya. Jadi kalau kalian perhatikan, fill style-nya itu solid color. Jadi warnanya polos saja, hanya satu. Kalau kalian klik, di sini ada yang namanya contour. Nah, dia akan kayak gini. Nah, posisi untuk gradiennya ini ya tetap kayak gini. Tapi kalau kalian ke gradient, nah di sini kalian bisa atur. Jadi itulah penggunaan efek-efek yang ada di panel effects. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang masih belum paham, yang masih belum tahu penggunaan panel efek ini ya. Seperti tadilah penggunaannya. Ada banyak banget efek, kalian bisa coba-coba sendiri, kalian variasikan. Ini kalian bisa select lebih dari satu ya, jadi terserah kalian mau kayak gimana, dan ya kalian tinggal mainin aja. Oke, terima kasih sudah menonton. Like video ini kalau kalian suka, silakan komen kalau kalian punya request atau pengen bertanya seputar illustration sama Affinity Designer, dan support terus channel ini dengan cara subscribe, follow Instagram aku di @millions. Kita akan jumpa di video berikutnya. Bye bye.